Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alfaniatus Solehah dan Ana Nufiadana. Di sini kami akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yakni Mbak Alfaniatus Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfaniatus Solehah, NIM T 2018-7112. Saya akan menerangkan tentang permutasi. Permutasi sendiri itu adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Kenapa dinamakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian? Karena bentuknya itu bisa dengan menggunakan perkalian, yaitu n buka kurung n-1 dikali n-2 dikali sampai 1, yaitu sama dengan n faktorial. Selanjutnya, permutasi R dan N objek adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek, dengan keterangan bahwa R itu kurang atau sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Dan di bawah ini adalah rumus dari permutasi. Permutasi n, n sama dengan n faktorial dibagi n kurangi n faktorial. Itu sama dengan n faktorial dibagi 0, maka menghasilkan n faktorial. Selanjutnya adalah contoh dari permutasi. Yaitu ditanyakan berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Jadi, analogikan dengan mengisi 25 kotak dengan 25 bola berbeda. Dan setiap kotaknya itu diisi dengan satu bola yang berbeda. Jadi, kita menggunakan permutasi n, n. Karena sama 25 sama dengan 25. Jadi, R-nya itu sama dengan n. Maka langsung saja bahwa sesuai dengan rumus tadi, langsung 25 faktorial. 25 faktorial itu dicari dengan bentuk khusus perkalian, yaitu 25 kali 24 kali 23 sampai dikali 1. Maka itu menghasilkan cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nufiadana, NIM T201871115. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yakni tentang permutasi melingkar. Apa sih permutasi melingkar itu? Permutasi melingkar dari n objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah n dikurangi 1 faktorial, sehingga bentuknya menjadi permutasi dalam kurung n dikurangi 1, n dikurangi 1. Nah, jika nanti ada soal yang menggunakan permutasi melingkar, itu rumusnya menjadi n dikurangi 1 faktorial. Nah, berikut adalah contoh dari permutasi melingkar. Soalnya berbunyi, berapa banyak cara untuk 10 orang duduk mengelilingi meja yang melingkar? Penyelesaiannya sesuai dengan rumus permutasi yang sebelumnya, yaitu permutasi sama dengan n dikurangi 1 faktorial, maka di sini n adalah 10 dikurangi 1 hasilnya 9 faktorial. Jika dihitung 9 faktorial itu sama dengan 362.880 cara. Begitu adalah pengaplikasian untuk permutasi melingkar. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentator yang pertama. Perkenalkan dulu, nama saya Alfaniatus Solehah, NIM T 2018-7112. Saya akan menerangkan tentang kombinasi. Kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi
yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika pada permutasi itu urutan kemunculan diperhitungkan, maka dalam kombinasi ini urutan kemunculan itu diabaikan. Urutan seperti ACB, BCA, dan ACB itu dianggap sama dan dihitung sekali. Rumus dari kombinasi sendiri adalah kombinasi buka kurung N diambil R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N kurangi R tutup kurung faktorial. Contohnya, berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi? Maka penyelesaiannya, bayangkan 3 kali menu nasi goreng sebagai 3 buah bola dan 7 hari dalam seminggu itu sebagai 7 buah kotak. Nah, maka persoalannya di sini dengan menempatkan 3 buah bola ke dalam 7 buah kotak. Banyaknya pengaturan jadwal menu nasi goreng itu adalah kombinasi 7 diambil 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial 4 faktorial. 4 faktorial diperoleh dari 7 kurangi 3. Maka setelah dihitung, cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu itu ada 35 cara. Selanjutnya, ada kombinasi dengan pengulangan. Artinya, jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek. Dengan pengulangan diperbolehkan. Pembuktian rumus kombinasi dengan tidak disertakan di sini. Rumusnya itu, kombinasi dengan pengulangan adalah kombinasi buka kurung N ditambah R kurangi 1, R. Contohnya, ada toko roti enak menjual 8 jenis roti. Berapa cara mengambil 1 lusin roti? 1 lusin adalah 12 buah. Jadi di sini akan terjadi pengulangan pengambilan jenis roti yang sama, dan itu diperbolehkan. Analogikan 8 jenis roti sebagai 8 kotak. Nah, kita akan mendistribusikan 12 roti itu ke dalam 8 kotak. Setiap kotak mungkin berisi lebih dari 1 buah roti. Di sini yang disebut dengan pengulangan. Di sini N-nya itu sama dengan 8 dan R-nya itu sama dengan 12. Maka jumlah cara memilih 12 buah roti itu sama dengan jumlah cara memasukkan 12 buah bola ke dalam 8 kotak, yaitu sebanyak kombinasi 8 ditambah 12 kurangi 1, 12 sama dengan kombinasi 19,12. Maka itu sama dengan 19 faktorial dibagi 12 faktorial dan 7 faktorial. Sama dengan setelah dihitung, maka hasilnya 50.388 cara. Baik, kembali lagi bersama saya Ana Nufi Adana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, kenapa sih kita kok membahas juga perbedaan permutasi dan kombinasi? Nah, karena ternyata siswa itu masih agak bingung terkait perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Di sini untuk permutasi sendiri artinya itu adalah susunan objek dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi yaitu susunan objek dengan mengabaikan urutan. Nah, di sini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa perbedaannya di antara memperhatikan urutan dan yang satunya mengabaikan urutan. Seperti dalam permutasi, jika urutan A, B, C itu tidak sama dengan B, A, C karena memperhatikan urutan ya. Lalu untuk rumusnya sendiri yaitu permutasi dari N unsur, R unsur sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Sedangkan untuk kombinasi, urutan A, B, C itu sama saja walaupun dibalik, yaitu sama dengan B, A, C karena kombinasi itu mengabaikan sebuah urutan ya. Untuk rumusnya yaitu
kombinasi dalam kurung n unsur, r unsur sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurangi r faktorial. Nah, karena kalau melihat dari pengertian itu kita bisa ya membedakan antara permutasi dan kombinasi, tapi untuk soal itu kadang banyak siswa yang masih sedikit kebingungan untuk membedakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perbedaannya jika dalam bentuk soal. Yang pertama, sebelah kiri itu ada soal yang berbunyi, dari 5 calon dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan yang mungkin adalah, penyelesaiannya seperti ini. Misalkan ketua adalah A, sekretaris adalah B, dan bendahara adalah C, itu yang bagian sebelah kiri ya. Lalu untuk yang sebelah kanan, ketua adalah B, sekretaris adalah A, dan bendahara adalah C. Di sini sudah jelas berbeda antara A ketua dan B ketua, itu jelas berbeda. Nah, karena pada jenis soal ini itu memperhatikan urutan, maka kita menggunakan rumus permutasi yang sudah disediakan di sebelumnya, yaitu permutasi dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 2 faktorial, sehingga jika dihitung itu jumlahnya menjadi 60 susunan. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, soal sebelah kanan berbunyi seperti ini. Dari 5 calon dipilih 3 orang untuk wakil sekolah di Olimpiade Matematika. Banyaknya delegasi yang mungkin adalah, penyelesaiannya, anggap 3 orang itu dengan urutan A, B, C. Nah, walaupun dibalik menjadi BAC, itu tidak mempengaruhi karena ketiga-tiganya baik ABC maupun BAC itu sama-sama 3 wakil sekolah untuk didelegasikan di ajang Olimpiade Matematika. Jadi, yang tidak memperhatikan urutan itu adalah kombinasi. Sehingga rumus untuk menyelesaikan persoalan ini yaitu menggunakan kombinasi dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurangi 3 faktorial, yaitu hasilnya menjadi 10 delegasi. Jadi seperti itu ya perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Saya Ana Novi Adana, perwakilan dari kelompok 8, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman, dan juga kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi baik dari PPT maupun dari audio kami itu kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.